Belumnya. Nah, dan kurang ajarnya Zat, giliran main judi bisa tuh ngucap bismillah gitu ya. Giliran makan nggak ngomong bismillah kan ngeliat ya. Ada lagi. Penasaran nggak kenapa di Thailand itu banyak banci? Banyak yang hybrid. Ya setengah-setengah kan. Kalau boso Jawane Laura, lanang ora wadon ora. Iso sithik-sithik. Ya. Gitu ya. Dan banyak di sana ya. Sampai nanti kata mereka jenis kelamin juga dibaginya banyak ya. Intinya mungkin mereka cuma sekedar lupa bahwa dulu Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep ya. Jadi gitulah ya. Ada satu kejadian, mohon maaf, ada kathoi itu bahasa Thailandnya itu ya, tadi banci. Di BTS kalau di Thailand itu bukan boyband, tapi nama kereta gantung yang ada di Bangkok Train Sky ya. Berantemlah si kathoi ini dengan ya orang yang ngakunya sering ibadah lah ya gitu. Gara-gara apa? Tadinya si banci ini dengan si yang sering ibadah ini duduk barengan. Terus ada ibu hamil datang ya. Yang mempersilakan duduk yang kathoi. Yang sering ibadahnya ngakunya sering ibadah dan melecehkan, menganggap rendah, menganggap hina si kathoi tadi ya. Malah pura-pura tidur waktu ada ibu hamil. Jadi waktu akhirnya ngasih tempat duduk, si katanya maki-maki si ini, maki-maki yang sering ibadah, ngakunya ya orang baik, sering ibadah, mana ada ibu hamil juga malah yang dianggap hina tuh, yang ngasih tempat duduk ya gitu ya. Julid, nggak terima, berantem di situ, ya. Sehingga akhirnya yang satu merasa punya kebaikan masing-masing. Inilah akhirnya semua ngajak berbuat baik. Semua ngajarin kebaikan, tapi kalau standar kebaikannya masing-masing ini yang repot. Bagi yang sering ibadahnya, yang penting saya udah sering ke tempat ibadah, mau ngelecehin orang, saya udah sering ibadah. Bagi yang katanya, mau saya ganti kelamin kek, berubah laki-laki jadi perempuan atau sebaliknya kek, yang penting juga saya tetap sering sedekah, nggak durhaka ke orang tua. Nah, kenapa jadi banyak? Karena di situ itu pendidikan dan yang lain-lain harga memang lebih mahal, Bu ya. Udah gitu, kadang-kadang mohon maaf, ada anak laki-laki misalkan kuliah atau sekolah nggak rajin, belajar males, nilai jeblok. Lulus mah masih bisa lulus, tapi kan sama kayak di Indonesia ya. Kerja tuh rebutan. Lapangan pekerjaan tidak sebanyak yang lulus setiap tahun. Maka kan pasti akan ada aja yang nganggur. Sekarang aja S1 banyak yang nganggur ya Bu ya. Seperti itu kan. Maka akhirnya daripada kerjaan juga nggak dapat Pak, bingung kan, mesti ngapain? Ya, keterampilan nggak ada, dikasih kerjaan juga dipecat terus karena nggak ada keterampilan. Dan mereka ngelihat udah fakta umum bahwa perempuan makin bandel makin banyak duit, Bu. Betul? Laki-laki makin bandel makin ngabisin duit. Ya. Maka ya sudah, kerja apa aja dan yang lain-lain keterampilan nggak punya, males. Ya, tapi syahwat ada, ubah aja setengahnya jadi perempuan. Kenapa cuma setengahnya? Karena kalau misalkan total benar-benar jadi, mohon maaf ya, sama bawah-bawahnya juga, satu itu paling mahal dari semua jenis operasi di sana. Dua, paling sakit. Ada yang bilang di sana nggak cukup bed rest 3 bulan baru hilang sakitnya. 3 bulan terkapar. Nah iya tuh punten ya, jelas-jelas itu lontong dipotong, dicekungin ke dalam. Nah udzubillah ya, diubah ciptaan Allah segitunya. Iya, sasa juga itu ya. Terus kenapa setengah? Ya punten, peminatnya ada. Kita tahu Thailand itu negeri yang lebih banyak pengunjung wisatanya daripada Indonesia. Mungkin se-Asia Tenggara paling favorit. Pantainya bagus-bagus ya nggak?
budaya makanannya unik-unik gitu kan. Jadi banyak dan laku. Terutama katanya turis Jepang itu suka yang atasnya perempuan, bawahnya laki-laki. Gitu kan, sama aja, naudzubillah. Kan ini juga jadi renungan ya. Ini mas saya kasih kuis ya. Gak usah dijawab, renungin aja ya. Di Jepang itu kan memang banyak bu film porno ya, industri terbesar. Karena di sana ternyata orang itu pada nggak mau nikah dan nggak pengen punya anak. Kalau di Korea banyaknya film drama romantis. Karena di sana perceraian tinggi, jadi dibikin nikah tuh indah banget gitu. Ya. Kalau di Indonesia, kenapa banyaknya film azab ya? Wallahu a'lam ya. Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya. Masya Allah. Balik lagi. Ya akhirnya mohon maaf bu, mereka rela bahkan ngutang untuk itu semua juga mereka nggak ragu. Ngutangnya ngutang yang riba tentunya ya, ambil pinjaman ke lembaga-lembaga ribawi ya. Maka bagi mereka ini juga bukan dosa bu, karena ya saya zolimnya belah mana. Kalau ada yang tersakiti, saya yang sakit. Keluar uang, saya nggak minjem, nggak nyuri uang siapa-siapa, uang saya sendiri nabung. Kalaupun minjem saya bayar, dokternya dibayar. Mohon maaf, akhirnya jadi setengah perempuan. Dan punten, emang biasanya nyari kerjanya jadi kayak gitu bu, menjajakan dirinya, mohon maaf ya. Dan kadang dia nggak ikut tempat, lembaga dan komunitas tertentu, sekedar punya handphone bu, lewat aplikasi-aplikasi chatting itu bisa ya. Dan dia tinggal milih, boleh. Kalau misalkan ternyata yang hubungin menurut dia tampan, secara fisik tertarik, suka sama suka, udah berangkat. Kalau nggak suka tinggal dia blok. Jadi kan pelanggannya datang menurut dia nggak dipaksa, suka sama suka. Aku juga nggak dipaksa, suka sama suka. Sama-sama simbiosis mutualisme bukan tuh. Jadi saya rugiin orangnya di mana tuh? Yang penting jadi baik, betul. Dan tiap akhir pekan tetap ke tempat ibadah. Nah itulah hidup kalau nggak ada syariat ya. Jadi seenak, yang penting katanya baik kan. Ternyata nggak cukup kita jadi orang baik doang tuh. Kita jadi baik tapi nggak ikutin aturan yang memang diciptakan settingannya khusus untuk kita, repot tuh. Kayak misalkan kan orang bikin kulkas ada tujuannya ya. Apa fungsinya kulkas? Iya, dinginin makanan. Kalau kulkasnya nggak dicolok tapi dipakai buat naruh ke meja, gamis, bisa nggak? Bisa mah bisa, tapi nggak sesuai kan? Ya kan? Atau bisa jadi dianggap rusak ya harus diservis. Nah, ini Allah nyiptain kita juga nggak iseng, ada tujuannya. Bahkan kalau emang nggak ngerti dengan buku petunjuknya, buku manualnya, dicontohkan orang yang udah ngamalin buku manualnya, ibaratnya yang paling paham tentang buku manualnya, tinggal kita ikutin, bukunya ada, yang nyontohinnya ada gitu. Terus kita nggak mau ngikutin, ya sama aja kayak tadi ada orang pakai kulkas buat dibeli, tapi buat naruh baju, bukan buat ngedinginin makanan, kan nggak sesuai fungsi. Terus kita udah diciptain oleh Allah nggak iseng, sesuka kita sendiri, sambil yang penting pakai standar masing-masing aja. Yang penting saya berbuat baik, saya nggak zolim ke orang. Oh, efek sampingnya macam-macam ya, tidak mendidik dan yang lain. Alhamdulillah. Ya, belum masalah-masalah yang ditimbulkan lainnya, efek ribanya aja udah luar biasa, efek LGBT-nya aja udah luar biasa ya. Jadi amat sangat beruntung. Pernah bersyukur gak sih kita beres sholat, ya Allah terima kasih ya Allah engkau berikan hamba syariat, jadi tahu kudu ngapain. Kemarin ya dapat cerita dari, ini masih di Indonesia karena kita ngambil hikmahnya aja, saya tidak sebut wilayahnya. Jadi karena memang masih terpencil bu, belum masuk agama. Jadi di sana itu kalau ada orang meninggal, keluarganya kumpul, terus daging si jenazahnya dimakan oleh anggota keluarganya. Kenapa mereka kayak gitu? Nggak tahu soalnya aturannya mesti gimana ngurus mayat itu. Yang mereka tahu meninggal nih, agar dia tetap bersama dengan kita, ya sudah kita satukan dengan diri kita, dimakan.
Mungkin belum belajar ilmu biologi, kalau dimakan kan akhirnya keluar lagi, ya. Iya kan, nggak menyatu gitu istilahnya. Beda. Apa diambil gitu jantungnya, ditransplantasi jadi kita punya 2 jantung juga mustahil. Emangnya badan kita sama kayak motor ya, onderdilnya bisa dibongkar pasang? Beda. Maka ayo syukuri banget kita tuh punya contoh, kita tuh punya syariat. Jadi nggak kebingungan, tahu gimana cara punya adab, gimana cara dihormati, gimana cara menghormati, gimana agar hidupnya mulia dan tidak terhinakan. Oh begini berarti berpakaiannya harus seperti ini. Saya perempuan berarti pakaiannya harus begini. Cara bersikap, tingkah laku seperti ini. Lengkap, detil. Ya, luar biasa. Masuk kamar mandi aja ada aturannya. Makan dengan tangan kiri aja ada larangannya. Luar biasa ya. Waktu Andalus itu menjadi negeri Islam, itu orang-orang Eropa di zaman itu, bahkan mereka aja tidak tahu bagaimana caranya mandi, bersihkan diri. Ya. Sedangkan Islam dari 14 abad sebelumnya juga udah diwajibkan toharoh, bersuci. Makanya ketika akhirnya mereka direbut kekuasaannya, dizolimi orang-orang Islam di Andalus, itu salah satu hukumannya mereka dilarang mandi, karena mereka tahu orang Islam itu harus toharoh untuk beribadah, ya. Karena ya Masya Allah, luar biasa ya Islam itu. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dan terbaik. Terlalu banyak contoh kebaikan ya Bu. Ngelihat dari mana? Saya suka ngerenunginnya kayak gini Bu ya. Punten. Waktu kita satu hari dengan waktunya Nabi satu hari sama-sama 24 jam nggak? Sama ya. Gak usah dengan Nabi deh, dengan siapapun aja. Kadang kita punten. Sekolahnya dulu bareng Bu. Sebelahan waktu SD. Tapi ternyata 30 tahun kemudian kok dia udah punya bisnis, punya perusahaan, saya malah punya banyak utang. Padahal waktunya sama loh. Sama-sama 24 jam. Kalau dibilang sama-sama mulai dari nol, ya ada sebagian yang memang dikasih ayahnya memang sudah kaya dari sananya. Tapi kan kalau digali ayahnya lagi, sama-sama ada yang mulai dari nol pasti. Cuman bedanya ada yang berhasil mempertahankan. Toh kalau berhasil mempertahankan pun bukan jadi bukti kemuliaan. Karena sekaya-kayanya orang zaman sekarang kayaknya nggak akan sekaya Firaun dan komplotannya. Tapi terbukti Firaun malah hina, ya. Buktinya nggak ada ibu-ibu ngasih nama anaknya Firaun, betul? Ih, kak anaknya lucu banget kok. Siapa namanya? Firaun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ya. Jadi ya sudahlah ya. Masya Allah. Maka kita kalau mau ngerenungin waktu yang sama tadi, apa sih yang jadi perbedaan? 24 jamnya sama loh. Sama-sama perlu tidur dan sama-sama perlu makan dan yang lain-lain. Tapi kok beda hasilnya? Nanti apa yang paling membedakan? Adalah berkah. Ya. Ini penting. Atau ibu pernah nanya kayak gini ya Bu? Kok hidup saya teh udah bener belum ya? Hidup saya teh sudah diridhoi Allah belum ya? Ini udah hidup nih puluhan tahun nih. Saya teh hidup sudah sesuai seharusnya yang diinginkan pencipta saya belum sih? Saya pernah nanya gitu soalnya ke guru kami. Beliau jawabnya kayak gini sederhana. Lihatnya gampang kok. Nanti lihat hidupnya berkah atau enggak. Meskipun definisi berkah tuh kita udah tahu ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi kadang maksudnya hidup berkah kayak gimana? Saya bahkan nanya lagi. Afwan Ustaz, maksudnya hidup berkah itu kayak gimana? Beliau ngasih contoh unik. Beliau bilang kayak gini. Lihat aja, hidupmu cukup nggak buat semua-muanya? Maksudnya, ya lihat. Pernah ngeliat kan? Mungkin tetangga atau siapa yang nyari duit melulu dari gelap sampai gelap, sebelum subuh udah berangkat, setelah isya nggak pulang-pulang. Kaya enggak, banyak utang iya. Waktu buat istri nggak ada, buat anak-anak nggak ada, buat birrul walidain nggak ada ke orang tuanya. Bahkan buat menuntut ilmu pun tidak ada. Untuk ibadah pun tidak ada. Tapi nggak ada yang didapat. Hidupnya gitu-gitu aja. Sedangkan dibandingkan dengan saya ngelihat bagaimana pola hidup beliau ya. Beliau bangun jelas,
sebelum subuh. Jadi bangun mengawali harinya dengan sholat malam. Dan biasanya kadang tidur lagi sebentar, kadang ya udah langsung dibablasin sampai azan baru berangkat ke masjid. Jadi sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, bahkan lebih sering jadi imam. Beres, kami kuliah bareng jurusan hadis tiap subuh, ya. Jadi sama-sama nuntut ilmu. Dan pasti di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Jadi mata lebih dahulu melihat Al-Quran daripada melihat cahaya matahari. Itu diupayakan, Bu, ya. Jangan sampai mata ini setiap harinya lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada Al-Quran. Yuk, meskipun satu halaman, ya. Sehingga ini menunjukkan, ya berarti harus bangun dari subuh, ya. Jangan sampai subuhnya 8:30 misalkan. Ya, kalau kecapean dikodo, ya Nabi juga pernah dikodo. Tapi untuk jadi contoh bahwa kalau telat nih ada caranya dikodo, dan gak tiap hari tentu, jelas, ya. Jadi sudah menuntut ilmu, sudah baca Al-Quran. Beliau membiasakan baca Al-Quran itu setelah sholat subuh itu 1 hari 1 juz. Setelah selesai subuh, kalau bacaannya udah lancar, selesai 40 menit. Nggak ngebut itu, biasa aja, tartil. Apalagi kalau udah hafal. Kalau kayak standarnya Imam Syafi'i, kata guru kami, karena beliau hafal 1 juz itu 20 menit. Karena hafal, nggak pernah ada salah. Sama kayak kita baca kulhu, Ibu cepat banget kan? Ya, saking hafalnya, ya. Udah gitu, baru Bu nyari duit. Suami, seorang ayah, beliau mengajar, jadi guru. Jadi berangkat jam 7. Tapi lihat, orang lain berangkat jam 7 kadang telat bangun, mandi enggak, sarapan enggak, Bu. Boro-boro ibadah. Beliau menghadapi dunia jam 7 pagi dengan kondisi sudah tahajud, sudah sholat subuh berjamaah tepat di masjid, baca Al-Quran 1 juz, sudah menuntut ilmu. Hari itu pasti lancar, gak akan ada kendala demi Allah. Dan ngajar paling jam 7 sampai zuhur. Sekolah-sekolah makan ya, sesore-sorenya pulang sekolah jam berapa sih? Jam 3 ya, asar paling ya. Dan beliau kadang nggak ngajar full sampai asar. Dan namanya ngajar pasti ada jam istirahat. Jam istirahat orang pakai makan, beliau sempatkan dulu ke musolanya atau ke masjidnya sholat duha. Beliau mengkondisikan, mengamalkan riwayat, ada yang menyebutkan bahwa Rasul itu kalau malamnya udah tahajud 11 rakaat, ya, 8 tahajud 3 witir, maka sholat duhanya beliau 8 rakaat. Kalau malamnya nggak 11 rakaat tahajudnya, kurang atau bahkan tidak tahajud, langsung bangun subuh telat, tapi subuhnya tetap on time, tahajudnya aja yang telat, maka beliau duhanya 12 rakaat. Ya. Duhanya 12. Udah tuh, sampai pulang zuhur, beres, dan selama jam 7 sampai jam 12 kan jadi ngajar, nyebarin ilmu, itu menebar pahala jariah sebanyak-banyaknya. Beres, kadang kalau ada kajian lagi berangkat, kadang kalau enggak udah pulang jemput anak, ada waktu jemput anak sekolah. Sorenya nemenin istri. Atau mampir ke rumah orang tua, ada waktu untuk istri, anak, dan untuk birrul walidain. Habis maghrib kadang kajian lagi malam atau ba'da isya. Udah. Selesai, istirahat, tidur. Cukup waktu semua-muanya. Pemasukan nggak kurang, meskipun iya tidak sebanyak para miliarder yang bisnisnya apa, tapi kan kita tahu mah bisnis mah yang penting cukup, rezeki mah banyak tapi nggak cukup repot kan. Kami ngalamin sendiri, misalkan dapat misalkan di bulan itu 100 juta, tapi pengeluarannya di bulan itu bisa 110, ada aja. Ada yang belajar nyetir nabrak lah, jadi harus gantiin. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran yang diundang oleh kelakuan kita sendiri. Oh, itu nyata, benar, ya. Tapi kalau misalnya beliau standar cukup, tapi malah nggak punya utang, bahkan bisa ngutangin orang. Meskipun ya gaji guru gimana sih, Bu? Beda dengan zaman Islam dulu berjaya, ketika profesi bayarannya paling tinggi adalah guru. Zaman sekarang kan beda, ya. Tapi cukup itu, melihat keberkahan kayak gitu ya. Tetangga kami bahkan ada guru PAUD digaji hanya 250.000 sebulan. Nggak punya bapak, adik 5. Jumbo demi Allah, tambah gemuk malah. Menunjukkan rezeki itu nggak dari situ doang, betul?
Berkah luar biasa, insya Allah. Cukup buat semua. Yuk kita lihat atau kita, ya Allah saya keteter, ya Allah waktu menuntut ilmu nggak ada, nyari duit melulu misalkan. Ya, waktu untuk misalkan iya kerja ada waktu, tapi misalkan buat keluarga, buat pasangan nggak ada ya. Gimana ya? Nih sih dilihat situnya ya. Maka itu contoh dari beliau. Jadi lihat hidup kita udah cukup nggak buat semuanya. Karena tadi kan satu kali 24 jam. Sampai ada orang yang waktu itu dalam ini mah video motivasi ya, dia ceramahnya dia bilang kayak gini. Ada baskom bening dari kaca wadah. Terus ada pilihan batu-batu besar, batu-batu sedang, batu-batu kerikil, sama air. Ya, isi ini semua harus masuk. Ada yang isi air dulu sampai penuh. Batunya belum masuk, pas dimasukin batunya, airnya pada tumpah. Masa gimana kalau aturannya nggak boleh tumpah? Masukin dulu yang gede-gede, masukin dulu yang sedang. Sisanya yang kerikil-kerikil nyelip di antara batu-batu yang gede. Ketika udah penuh semua, baru diisi air secukupnya sampai penuh. Nah itu ibarat 24 jamnya kita. Tergantung kita. Kita mau isi yang prioritas dulu, misalkan batu-batu yang gede tadi, atau mau langsung yang hobi dan senang-senang aja, yaitu air itu tadi. Yang kalau nggak mau diisi dengan yang senang-senang doang, ketika yang prioritas harus masuk, ya udah harus ada yang tumpah. Ya. Atur istilah. Karena diri kita di masa depan, diri anak-anak kita di masa depan tergantung kita ngapain aja sekarang. Kalau saya nyebutnya anak-anak kita, seolah saya menikah dengan ibu ya. Anak-anak kita, jangan dibayangin kayak gitu ya. Kadang suka ada, ya dibuka pertanyaan, ingin bertanya, gimana ya anak kita itu? Jangan nyebut anak kita, nanti salah paham ya. Insya Allah. Ya begitulah ya. Ya udah beneran. Sama akhirnya tetap aja kan kok orang yang penting cukup ketika bicara kendaraan juga kan bukan yang penting punya. Yang penting nyampe betul kendaraan. Coba berapa banyak orang Indonesia bisa nyampe tanah suci Bu? Emang pada punya pesawat? Enggak. Coba Ibu punya pesawat masing-masing. Parkirnya kan susah ya, repot. Ya. Gitu aja beneran. Yuk renungin dunia ya. Ya kita mah saya mah kalau bicaranya ngebahas ilmu pasti kalah lah sama Syekh Google ya. Google mah apa aja dia bisa cariin gitu ya. Tapi yang kurang dari Google kan kalau di majelis ilmu, satu ada berkahnya, dua kita bisa menggali hikmah lebih banyak. Kita ngomongin hikmah aja yuk, renungin ya. Kita punya keinginan, oke, wajar, fair. Tapi kadang kita sendiri kalau nggak renungin bahagianya kita tuh bingung dari mana. Sedangkan punten ya, orang di luar sana ada nggak yang nggak sholat tuh? Yang lagi maksiat jam detik ini ada nggak di luar sana Bu? Ada ya. Tapi mereka tetap dapat rezeki nggak? Siapa yang ngasih rezeki? Masa ibu udah segini nurutnya sama Allah, siang-siang panas tetap penutup aurat, siang-siang panas mau-maunya datang ke pengajian, ya. Terus Allah malah jadi pelit gitu sama kita gara-gara kita udah nurut, gak masuk akal demi Allah. Nah, kalau misalkan ngakunya Bismillah beriman, tapi kita stres mikirin masalah sekedar punten ya nominal, asa kurang bijak ya. Sedangkan yuk ngobrolin bahas, kok tapi kan punya uang enak, bisa beli apa aja, ya. Sampai punten ya, kami dulu berkesimpulan, kalau misalkan ada orang yang pengen banget jadi kaya, alasannya cuma satu, karena belum pernah kaya, nah, gitu aja, ya. Beneran, makanya sampai ada istilah OKB, betul? Apa OKB? Orang kaya blow on, ya. Maaf ya. Karena bingung Bu, nggak tahu gimana. Kok yang lain cuma bisa beli makanan sebungkus, kita bisa beli 1000 bungkus. Yang udah kaya asli sadar, emang perut saya muat? Nah, kan bisa dibesokin, emang besok belum basi. Kan bisa diangetin, nggak akan seenak beli baru. Terus gimana udah kepalang beli banyak, coba gerak dibagiin. Lihat senyum orang yang bersyukur berterima kasih menerimanya, pasti lebih bahagia. Tahu.
Makan mah gitu-gitu aja bu. Orang yang bela-belain harus makannya di restoran itu, jujur ya. Tempe bacem yang nyaris basi sama stik tenderloin daging wagyu import seporsi 1,5 juta nih gelenya. Cuman segede gini ya. Bedanya di mana? 5 cm ini di sini doang. Di sini doang. Kalau dia cadel berarti 3 cm. Kan lidahnya lebih minimalis ya. Coba udah ketelan bu, masuk tenggorokan, ditaruh di perut. Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging? Sama keluarnya sama-sama bau, betul? Nggak ada, ini wangi apa? Oh iya, tadi saya habis buang air, kan mahal makanannya, jadi keluarnya wangi. Enggak ya, pasti bau ya. Sepatu ibu 50.000 sama sepatu ibu 50 juta, bau kaki bu, sama, nggak berubah ya. Diinjek-injek juga mah ya. Resep bu ngomongin ini mah ya. Ibu suka healing nggak? Mau kemana? Indomaret? Oh, kedeketan ya. Cappadocia mau yang di Turki ya, di mana welah, Raja Ampat ya, Maldives ya, apalah ya. Tapi bayangin ke sana sendirian, pelanga plongo ya, ngelihat yang lain mah mesra. Oh, kita mah cuma ngeliatin nih gunungnya halus, masya Allah. Turki bu ganteng ya nggak, tinggi, putih, langsing ya, mirip bihun gitu loh bu ya. Begitu udah dekat, ibu udah deg-degan, apakah dia akan melamarku ya? Taunya cuman, mbak minta tolong fotoin ya, minta tolong fotoin doang ya. Tapi bandingin ibu cuman ke warung depan rumah, tapi dengan orang yang dicintai, disayangi, ya indah. Meskipun nginjek tai kotok, mohon maaf ya. Keinjek, kamu sih nggak megangin. Aku kan tadi udah narik. Tuh malah jadi so sweet tuh ya. Manja-manjaan. Lebih indah ya. Jadi ternyata healing aja kita salah kaprah ya. Ternyata healing bukan perkara kemana, tapi dengan siapa. Itu. Sok, ibu punya anak lagi lucu-lucunya umur 2 tahun. Ngajak, mama ke kebun binatang yuk. Ikut semangat nggak? Ayo deh, mama juga lagi libur. Kenapa ibu semangat? Karena bakal ketemu gajah? Enggak, udah tahu gajah mah gitu-gitu aja ya. Tapi yang diharapin kan ekspresi si anak nanti ketika ngelihat gajah kan, oh itu tidak ternilai dengan harga berapapun dulu ya. Masya Allah, wah gajah begitu, oh iya nah, lucu gitu kan. Kalau emang gara-gara gajah, coba ibu ke kebun binatang sendirian. Pelangap, plongo, gajah, jerapah, halo, panjang, ya, garing. Udahlah, bahagia dari mana sih itu? Penasaran doang, penasaran, ya. Mungkin ibu sebelum nyampe di titik ini, mungkin dulu pernah ngerasain waktu masih berjuang, tinggal cuman di kosan atau rumah petakan kecil, duduknya kayak di lantai, cuman ada nasi sama tempe digoreng, itu kayak kurang mateng, minyak tanahnya habis duluan, ya. Duduk udah standar 1 nih, punten, ya. Duduk. Dan tambah 1 lauk yang paling nikmat, yaitu syukur. Ada yang jawab jengkol biasanya. Jengkol, sambal, kangkung, macam-macam ya. Enak. Suatu ketika akhirnya diuji misalkan, kaya gitu, penasaran, mana saya pengen tahu daging paling mahal se-Tangerang Raya. Masuk ke restoran, mesen, cuman segede gini, 800.000 ya. Dipotong cemel, digigit, nah kurang asin, garmin sendiri, bawa bon cabe sendiri. Ada yang nyeletuk karyawannya, mau bumbuin sendiri mah masak di rumah aja tuh bos. Iya, coba kita masak di rumah bu, makan kangkung 2.000-an juga sampai gumoh nggak habis-habis. Iri doang kita, belum penasaran aja, gitu aja asli beneran dunia tuh. Ya. Yang penting mah husnul khotimah lah ya. Husnul khotimah kita suka salah perkara ya. Nih, mati itu bukan
bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Nah, tuh beda nggak? Beda. Kok matinya karena COVID, tapi sedang sujud terakhir, rokaat terakhir, husnul khotimah, lagi ibadah, sholat ya. Kok meninggalnya di masjid, ih masya Allah ya, tapi lagi nyolong speaker tuh jatuh ketimpa dia, husnul khotimah ya. Kemarin suka ada ini ya, ada yang nanya kayak gini Bu, ngoyo banget bela Palestina, kalau Palestina menang kan nanti kiamat, emang udah siap kiamat? Maka dijawabnya waktu itu, suka tidak suka, mau tidak mau ini dunia terjadi apapun, kiamat pasti terjadi. Cuman pertanyaannya, kita kan di pihak yang mana? Kalau saya sih nggak siap. Kalau misal meninggal, Allahnya tanya, hei, waktu agamamu dinistakan, saudaramu dibunuh, dianiaya, apa yang udah kamu lakuin? Gak punya muka buat jawab itu. Meskipun misalnya kita ternyata nggak bisa apa-apa, cuma bisa bantu posting dan yang lain-lain. Oh, jangan salah. Semutnya Nabi Ibrahim juga ikut berada di pihak yang benar, yang kebakar sebesar manusia. Semut bawa air paling segede apa, mana mempan, tapi ada di pihak yang benar. Beda dengan cicak yang malah niup-niupin. Sama tiupannya nggak berarti cicak segede apa sih? Dari cicaknya segede tirek gitu kan nggak mungkin. Udah, masya Allah. Ya, udahlah. Lagian yang penting akhirnya. Nah ini ya, bicaranya tentang keberkahan. Dan cara Nabi dalam, karena ini sekolahan ya, tentu kita pengen anak-anak kita, keturunan kita jadi orang-orang yang salih, yang luar biasa. Udah beneran Bu ya? Punten. Ternyata kita masih suka salah kaprah. Kadang kalau ditanya, Bu, nyekolahin anaknya biar apa? Pinter, betul. Bagus, pinter tuh bagus. Bahkan kita didorong untuk pinter, untuk cerdas. Walaupun ada yang bedain pinter dengan cerdas. Tapi punten, ternyata di dalam Islam itu, tujuan pendidikan, tujuannya Islam itu datang ke orang-orang, tujuannya bukan untuk bikin pinter. Pinter itu bahkan punten bisa dibilang cuman efek samping. Ulangi, cuman samping. Berarti tujuan utamanya apa pendidikan dalam Islam? Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Di situ ya. Dialah Allah yang menurunkan nabi dari golongan mereka sendiri yang kaum ummi, tidak bisa baca tulis, untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Nabi datang, sahabat datang, ulama terdahulu berdakwah di mana-mana. Emang tujuannya bikin pinter orang? Wallahi enggak, Bu. Mereka tujuannya datang sebagaimana Islam diturunkan, datang menyucikan jiwa. Ya, punten lah Bu, kita mah nggak pernah kekurangan orang pinter. Yang di luar sana nggak nyembah Allah juga banyak yang lahir langsung pinter, IQ tinggi. Cuman kan ini dia repotnya. Kalau maling bodoh, nyolong ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, soalnya bodoh. Ya. Yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyolong sendirian, yang kelaparan jutaan rakyat, dan nggak usah diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja udah. Ya. Kemarin kajian juga di anak-anak SMA, gurunya request bahas tentang pacaran dong kok. Ya udah saya tanya, adik-adik pada punya pacar nggak? Enggak. Terus ada nggak? Kami punyanya support system. Jailah support system ya. Ada aja bahasanya bisa ya. Ya support system kamu tuh kegiatannya apa? Ya menggandeng tanganku, merangkul. Ya udahlah ya, maksiat mah maksiat aja. Jangan diperhalus. Sama maling-maling ya. Gak pernah kita kekurangan orang pintar. Apa Nabi datang ke orang Quraisy, ke kaum kafir Quraisy itu dengan niat pengen bikin mereka pintar gitu? Enggak. Orang Quraisy itu diakui oleh Tuhannya punya kelebihan. Ada surat Quraisy loh, surat 106, di mana salah satu ayatnya ila fi rihlatasyita'i was-shayf.
Nah, orang-orang Quraisy itu rihlah, Bu. Rihlah artinya apa? Jalan-jalan. Ya betul, ya. Tapi kalau kita jalan-jalan ngabisin duit. Orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Mereka rihlah ke selatan untuk berbisnis jadi duit. Diakui oleh Tuhannya di dalam Al-Quran. Ya, udah pada pinter demi Allah. Nah, kayak Nabi datang nggak buat bikin pinter pun, akhirnya jiwanya tersihkan, ilmunya. Jujur-jujuran ibu, anak ibu jenius, IQ tinggi, banyak terima penghargaan, tapi ngomongnya suka nyakitin ibu. Sholat kudu dibangunin mulu, subuh susah. Ya, kalau dikasih tahu ngebangkang terus karena lebih pinter. Ketika ibunya nanya malah direndahin, kayak gini aja nggak ngerti sih mah tuh. Kadang ibunya suka jawab, makanya ibu mah bodoh, makanya sekolahin kamu biar kamu pinter, nggak bodoh kayak mama kamu tuh. Itu tuh ucapan kekecewaan luar biasa itu teh. Ya. Dipulintir kodenya itu bocah yang ngomong kayak gitu ya. Dan ya. Tapi misalkan punten balikin deh. Anak ibu misalkan nggak bisa ngitung bu, nah 2 tambah 2 berapa? 5 kok, ngaco ya. Tapi punten ya, nggak usah disuruh sholat udah sholat, nggak ada orang tuanya bisa ngegantiin peran orang tuanya ngejaga adik-adiknya, ibunya belum minta bantuan udah nawarin bantuan duluan, ya, nggak pernah meninggikan suara di hadapan ibunya, nggak pernah ngebangkang setiap kali dipanggil, iya mah, samina wa atona. Bangga nggak bu punya anak kayak gitu? Demi Allah kita bakal lebih butuh doanya, bukan followersnya. Kita meninggal gak ditanya anak ibu udah centang biru belum? Enggak bu, tenang aja ya. Anak ibu udah pernah foto sama Raffi Ahmad belum? Enggak, gak akan ditanya kayak gitu ya. Pengen yang soleh itu yang tersucikan jiwanya. Bismillah. Ini mudah-mudahan nanti pas masuk visi misi cikal harapan untuk menyucikan jiwa. Ini baru sekolah nih, masya Allah ya, menyucikan jiwa. Nah, udah bismillah lah. Jiwa udah suci, nyari ilmu sendiri dibikin pinter, sepinter-pinternya, kalau perlu ditaruh harddisk di kepalanya bu ya, jadi bikin setengah robot ya. Tapi ya kalau tidak ada, kan kita sama sahabat tuh sama-sama nawar bu kalau dipikir bu ya. Cuman bedanya sahabat ada, salah contohnya Abdullah bin Amr bin Al-As ya, minta ke Nabi, wahai Rasulullah aku pengen puasa. Kata Nabi, ya sudah, sebulan 3 hari ayamul bid ya, satu harinya dianggap 10 kali lipat, jadi seperti berpuasa sebulan penuh. Aku masih bisa lebih wahai Rasul, ya udah Senin dan Kamis ya. Senin Kamis saja berarti kan sebulan 8 hari ya, nambah berarti. Aku masih bisa lebih wahai Rasul, ya udah puasanya Nabi Daud ya, sehari puasa sehari tidak, terus sampai meninggal. Aku masih bisa lebih wahai Rasul, gak ada yang lebih baik daripada puasa Daud ya. Nawar kan beliau, tapi nawarnya ke atas ya. Kita juga nawar, tapi kok beliau subuh sunnah kan ya, ya udah berarti saya tidur lagi dulu aja, bangunin ya pas komatnya. Nawar ya. Ya, kalau sudah hatinya yang terbersihkan, jiwanya yang dihidupkan, akan bu, kita orang Jepang misalkan bu, disuruh bikin robot untuk gerakan sholat tuh, tinggal dipencet on sholat itu robot bu, dengan bacaan yang mungkin lebih tartil, ayat-ayat yang lebih panjang, karena mereka merobot bisa nyimpen hafalan ya. Kita bisa jadi lupa dengan hafalan ya, tapi ya robot tuh, tombol nyalainnya nggak dipencet, dia nggak sholat tuh ya. Kadang anak-anak kayak robot jadinya, nanti begitu dipencet tombol ada orang tuanya datang sholat, giliran nanti udah tinggal ngekos di luar kota ya. Mungkin ya kita aja ngedidiknya kayak robot ya. Nah, bismillah, nyucikan jiwa, bismillah. Nanti pintar mah cuma efek samping nanti dia. Ya sisain waktu lah Ustaz untuk diskusi, atau ada yang mau ditanyakan, jawab atau dikoreksi ya. Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang hikmah yang saya ambil pernah di benar-benar harus benar-benar cuma jadi benar-benar kerja gitu kan. Nah sekarang ingat gitu pesan Pak, ya kata makan gitu kan. Kalau ingat satu
Ya. Baik, istilah. Ya. Langsung jawab. Langsung dulu ya, bentar biar nggak lupa. Baik, bismillah. Baik yang kaya maupun yang tidak kaya, tapi nanti lengkapnya baik yang zuhud dan maupun yang tidak zuhud. Ya. Makan perlu, sama-sama perlu. Tapi yang satu ada yang untuk memuaskan hawa nafsunya, ada yang satu makan agar dia tetap bisa beribadah aja besok. Tidur sama-sama perlu tidur. Tapi ada yang tidurnya memang karena doyan tidur, hobi tidur. Ada yang tidurnya memang karena ini hak tubuhku, agar aku besok ibadahnya bisa lebih maksimal daripada sholat yang ngantuk-ngantuk nanti. Ya, di itu tujuannya. Ya. Terkait zolim atau tidak, ya kan kalau adil dan zolim itu bertentangan ya. Yang artinya sebetulnya kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ketika akhirnya itu sudah membuat tadi, patokannya tadi ya, untuk membuat ibadahnya terganggu, jadi sulit khusyuk, misalkan dengan rumahnya tidak direnov jadinya bocor, sehingga akhirnya ya sholat kalau misalkan lantainya basah juga kan tidak senyaman kalau kering. Nah itu sudah sampai di zolim. Tapi kalau misalkan ternyata ya mungkin sekedar ya temboknya agak retak, tapi ya bocor enggak, kepanasan enggak, kehujanan enggak, ya terus lebih memprioritaskan, dan ketika memprioritaskan sedekah itu juga benar-benar niatnya lillahi ta'ala, ya udah bismillah, itu sih nggak apa-apa. Tapi toh balik lagi tujuannya tadi untuk apa? Ya selagi yang tujuannya tadi balik lagi untuk Allah, ya sudah. Kadang punten, kalau saya sendiri kayak jujur sukanya ngambil baju itu dari lemari, udah yang paling atas gampang. Tapi ya punten, kadang ibu, istri jangan pakai yang itu, ganti pakai yang ini. Selain kata warnanya nggak nyambung dan yang lain-lain. Ya tapi kayak saya tahu, oh mereka niat untuk memantaskan. Dan dulu Nabi juga pernah ketika harus berdakwah ke kalangan orang yang memangnya adalah istilahnya orang-orang kayanya, pakai pakaian bagus juga, menyesuaikan. Ya. Jadi sekedar punya untuk balik lagi, semuanya untuk mendukung dakwah, semuanya untuk menyebarkan tentang Allah, semuanya untuk jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sisanya silakan punya. Abdurrahman bin Auf juga segitu berusahanya pengen miskin, tapi emang Allah gariskan beliau harus diuji kaya. Tapi kan nanti dihisap baru akan bahaya kalau kita ada salah dalam penggunaannya. Contoh, hartanya dipakai maksiat, itu baru repot. Kalau Abdurrahman bin Auf, iya memang hisapnya lama, tapi semuanya dipakai kebaikan. Abdurrahman itu sepertiga kota Madinah pernah hutang ke Abdurrahman, sepertiga lainnya pernah disedekahi oleh Abdurrahman, sepertiga lainnya pernah utangnya dilunasin oleh Abdurrahman. Satu kota kena efek duitnya. Kaya. Menurut kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, meninggalnya aja masih menyisakan uang kalau dirupiahkan 6.212.000.000. Ya. 6 triliun. Bukan titik terkayanya ya, sisa uangnya. Ya. Tapi ya sudah, semuanya jadi kebaikan. Ulama terdahulu juga banyak yang kaya, tapi ketika ditanya, contoh Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa engkau kaya wahai Syekh? Kata yang nanya awam. Biasanya kan katanya ulama sederhana. Dijawab, agar aku tidak bergantung kepada pemerintah, agar aku tidak bergantung kepada manusia. Ya, udah sesederhana itu. Kayak silah tentukan selagi itu tidak mengganggu ranah ibadah dan tidak membuat orang-orang yang punya hak atas dirinya istilahnya jadi ngerasa, mama aku ini rumahnya begini, jadi setiap hari masuk angin gara-gara temboknya misalkan bolong gitu ya, atau nggak ada atapnya atau nggak ada pintunya, ya nggak gitu-gitu ting juga kan, masih ada, ya udah mereka lu ibadah masih bisa maksimal, bisa digunakan buat yang lain, bismillah, Allah pasti terima. Tapi kalau misalnya sudah nyampe yang bocor terus ya, banjir atau gimana, ya sudah ya, balik lagi niatnya untuk bisa takwa kepada Allah ya, wallahu a'lam bishawab. Kok itu Nabi, ada nggak yang lain? Contoh surat 31 Luqman di ayat 13-nya. Sebagian guru kami menceritakan dari guru tafsirnya yang lain bahwa Luqman ini diceritakan secara fisik itu tidak jauh dari kata tampan. Ya, warna tubuhnya gelap, rambut keriting, ya sebagian pendapat ahli tafsir seperti itu, dan bahkan ada yang menyebutkan anaknya Luqman ini pada musyrik semua. Tapi Allah berikan hikmah kepada beliau, meskipun hamba Allah, Masya Allah, bukan yang kerajaan, bukan yang kaya, bukan yang gimana, tapi bisa memberikan hikmah sehingga akhirnya sampai diabadikan di dalam Al-Quran.
Dari sekian banyak nasihatnya, ya jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, ya wala tamshi fil ardi maroha dan lain-lain. Nasihatnya dimulai di ayat ke 13, dan nasihat paling pertamanya adalah la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Tauhid lagi ternyata nomor satunya. Dan ternyata 13 tahun di Mekah, aturan fikih nggak ada keluar, sedikit kalau ada juga. Yang lebih banyak apa? Keyakinan, ketauhidan tuh. Allah, hari akhir, ya. Banyak yang jadi nama lainnya hari kiamat, ya, Al-Qari'ah, Al-Ghoshiyah. Hari akhir seperti apa? Beriman kepada pembalasan, ya. Nanti iman udah siap, baru nanti aturan fikih nih, zakat dibagiinnya ke siapa aja, ya. Aturan pernikahan seperti apa aja, warisan itu seperti apa. Nanti itu di Madinah, sudah siap, ya. Jadi mana yang dimulai? Yuk bismillah. Ibnu Umar juga pernah ditanya, seingat saya di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, apa yang Nabi ajarkan? Nabi itu mengajarkan iman sebelum Al-Quran. Ya, kan yang kudu benar-benar, ya. Misalkan punya anak kecil, mah minta permen, ada duitnya, permen pun ada di kantong, tinggal kasih. Tapi bismillah, dek, ibu, atau siapapun kamu minta permen, gak ada satupun yang bisa memberikan tanpa seizin Allah. Yuk kita sama-sama doa dulu yuk. Meskipun akhirnya, ya Allah mau permen, ya Allah, amin, udah cukup. Dek, ini alhamdulillah ada titipan dari Allah dapat permen, kan dari ibu. Ya. Jadi kecil udah dibiarin, sudah gantung. Kita udah punya yang mau dia minta pun, sebelum dia minta ke Allah jangan kasih. Punten ya, anak-anak yang biasanya pada rusak itu adalah anak-anak yang memang selalu diturutin oleh orang tuanya. Di Darut Tauhid juga gitu waktu kami nyantren. Kata 95% ya, anak-anak yang di rumahnya nggak pernah salah. Kalau salah pembantunya yang dipecat. Ya. Nggak pernah disalahin. Seketika akhirnya ketemu peraturan di pesantren, nggak bisa mereka hidup kayak gitu. Ya. Iya, bismillah. Ya, ada ilmu di situ, istilah. Sehingga mudah-mudahan dari situ dulu kita bisa menguatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditebus kalau sekarang. Terus bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Doa pastinya namanya sama anak itu pasti doakan setiap sujud terakhir, doakan anak cucu semuanya. Bagaimana sikap kita setelah kita berusaha tapi anak kita belum berubah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Nggak cukup kayaknya waktunya ya kalau diceritain dari awal lagi mah ya. Tapi di sana tuh diperlihatkan oleh Allah segala hal yang kata orang itu bisa jadi jalan bahagia ya. Orang kan katanya punya duit bahagia, punya ini bahagia. Di situ tuh Allah kasih lihat udah nyobain semuanya, nggak cuma ngelihat tapi nyobain semuanya. Tapi ya memang benar ya, ternyata tidak memberikan kebahagiaan juga. Ketika udah ngerasain sendiri nggak bahagia, bahkan si bodoh ini masih mikir mungkin saya cuma kurang kaya, nyari yang lebih kaya, lebih banyak penderitaannya. Masih mikir pasti masih ada yang happy ending, berakhir dengan bahagia, hidup seperti ini. Dicari-cari ada yang udah mati kena HIV AIDS, ada yang masih mendekam di penjara, ada yang agak gila karena anak istrinya kabur dengan laki-laki lain, ada yang masih kaya tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Intinya ya gitulah. Kalau emang bahagia ya surveinya sederhana ya. Apakah kita punya keinginan? Punya. Dua, apa Allah juga punya keinginan? Dari lahir sampai sekarang jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kita suka. Terus sudah lebih banyak ngejar yang kita suka, kok masih nggak bahagia-bahagia juga? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa bahwa justru bahagia itu memang adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Makanya mau dicoba udah punya semua-muanya tapi masih ngelakuin yang Allah nggak suka, nggak enak. Nanti kalau pengen lengkapnya mungkin di YouTube amat sangat banyak ya, nanti insya Allah bisa dicari. Dan tadi tentang poli pantai ya. Langsung ke ayatnya aja ya.
Ingat bahwa ayat ketika memang di An-Nisa ayat ketiga itu nikahilah langsung memang ya. Nikahilah 2, 3 atau 4. Tapi mohon maaf, ayat itu datang untuk membatasi, karena sebelum itu istri pada lebih dari 4 tuh. Ada yang menikah berapa belas tuh, Insya Allah. Ya. Walaupun akhirnya dipertegas, dan jika engkau tidak sanggup berlaku adil maka nikahilah satu saja. Lalu dipertegas. Nah, ayat yang ini mungkin suka amnesia. An-Nisa ayat 129-nya. Dan sungguh engkau tidak akan sanggup untuk berlaku adil kepada mereka meskipun kau amat sangat ingin. Ya, Allahnya yang bilang kita nggak sanggup adil. Ini kalau mau jujur-jujuran, kalaupun sahabat ada yang ngelakuin, ya mereka udah ngamalin semua sunnah Nabi yang lain gitu ya. Kadang kita mah, yo ini sunnah Nabi, kenapa yang dipilih yang poligaminya? Tahajudnya enggak, puasanya enggak, yang lebih ini yang enggak gitu ya. Walaupun ya mungkin mereka lebih soleh, yang mereka akhirnya ngerasa mampu, ya tafadhol silakan. Tapi kalau saya pribadi mah saya amat sangat belum cukup ilmunya, jadi udah cukup tayunda seorang. Kalau kayaknya mah. Tapi itu syariat Islam, dibolehkan, tidak boleh mungkin kita larang dan hapuskan dan menganggap itu tidak boleh. Tapi kalau untuk pribadi, ini ya pribadi, saya bodoh dan saya kekurangan ilmu sehingga saya belum bisa ngamalin itu. Pengen lebih fokus ngamalin, ya tahajudnya dulu aja, pengen sekuat Nabi, itu aja susah banget. Berdiri sampai kaki bengkak tengah malam itu kayak gimana? Ya, jadi yang itu dulu deh yang diamalin. Apalagi pengen berusaha adil, kata Allah yang nggak akan sanggup berlaku adil. Nabi adil, ya Nabi mah ditolong orang, ditolong Allah ya. Sayangnya bukan Nabi masalahnya, ya. Tapi demi Allah itu syariat Islam dan dibolehkan. Dan kalaupun ada yang menjalaninya dan ada yang menjalani itu tetap dengan berhasil, mereka semua tetap dimuliakan Allah. Bismillah. Wanitanya yang akhirnya walaupun harus menjalani mungkin ada suatu kepahitannya nggak akan ada yang Allah sia-siakan. Bisa jadi tambah suci, bersih dari dosa-dosanya, atau tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Demi Allah itu syariat dan dibolehkan, ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya mah nggak sanggup, nah gitu aja, ya. Insya Allah. Terus apa lagi tadi? Judi yuk. Insya Allah. Ya, kita memang tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengubah manusia sih. Sungguh nikmat kalau misalkan kita tinggal berkata, soleh, langsung soleh satu dunia, itu enak. Ya. Tapi kata Allahnya memang fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Engkau ingatkan, tugasmu hanya mengingatkan. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Kita meninggal nggak akan ditanya udah berapa yang kamu bikin tobat, udah berapa yang kamu mualafin, enggak. Istilah. Ya kita cuma bisa nyampein, yang bisa ngubah Allah. Orang itu akhirnya kita nasihatin tobat, Bu. Allah yang ubah bukan kita. Orang itu nggak tobat-tobat malah kita dimaki-maki. Selagi niat kita benar jadi amal soleh di sisi Allah. Untuk itunya mah kita nggak rugi. Tapi ya sudah, kita jangan bisa ngedoain. Karena memang ada sebagian hamba yang memang baru bisa nyadarnya ketika udah dijewer dulu. Ya, ada sebagian orang baru kapok kebut-kebutan setelah jatuh dari motor dulu. Ya udah, gimana tuh? Tapi toh selagi akhirnya dia masih ada umur, meskipun harus jatuh dari motor dulu, ibarat tadi, ya udah orang masih bisa husnul khotimah sebelum mati, sebelum nyawa nyampe tenggorokan. Dan tetap lebih baik mantan penjudi ya daripada mantan ustadz gitu kan. Jadi ya udahlah, kita anggap itu mereka adalah ladang kita, ladang dakwah kita, ladang pahala kita, ladang penggugur dosa kita. Kalau mereka malah nyebelin, tenang aja. Alhamdulillah Allahnya maha baik. Kita meninggal nggak ditanya tadi sudah berapa orang yang kamu bikin tobat, sudah berapa orang yang, udahlah tenang aja. Ya, bismillah, Allah sanggupkan. Semoga Allah jadikan putra putri, cucu-cucu bunda saleh-salehah semuanya. Wallahu a'lam bishawab.